Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Matuzahro dengan NPM 2513024030. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku yang berjudul Manajemen Administrasi Laboratorium Pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan laboratorium biologi. Topik ini tuh sering dianggap sepele, tapi sebenarnya penting banget. Kalau kita dengar kata laboratorium, yang kepikiran biasanya apa? Mungkin mikroskop, bahan kimia, praktikum, atau eksperimen. Nah, tapi guys, sebenarnya di balik semua itu ada satu hal yang sering tak terlihat, tapi sangat menentukan, yaitu administrasi laboratorium. Dan jujur aja, sebelum saya mempelajari buku ini, saya tuh juga mikir administrasi itu kayak cuma soal catat-mencatat biasa aja gitu. Kayak ya udah, cuma nulis data alat, bikin laporan, selesai. Ternyata setelah saya pelajari, administrasi itu jauh lebih kompleks dari itu. Administrasi laboratorium itu mencakup banyak hal seperti pengelolaan alat, pengelolaan bahan, pengaturan jadwal, keselamatan kerja, bahkan sampai pengambilan keputusan. Dan semua itu saling berkaitan satu sama lain. Kalau satu aja nggak berjalan dengan baik, maka yang lain juga akan ikut terganggu. Melalui video ini, saya akan menjelaskan isi buku ini dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih santai, lebih mudah dipahami, dan tentunya tidak terlalu kaku. Selain itu, saya juga akan menyampaikan poin-poin penting dari setiap bab, memberikan contoh penerapan dalam kehidupan nyata, dan menjawab pertanyaan reflektif. Jadi, di sini saya tidak hanya sekedar merangkum, tapi juga mencoba menunjukkan bahwa saya benar-benar memahami isi materi tersebut. Kalau saya refleksikan, materi tentang administrasi laboratorium ini sebenarnya tidak hanya berguna di dalam laboratorium saja, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam mengatur waktu, mengelola kegiatan, atau bahkan dalam organisasi loh. Karena pada dasarnya administrasi itu adalah tentang bagaimana kita mengatur sesuatu supaya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menurut saya memahami administrasi laboratorium ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang nantinya akan terlibat langsung dalam kegiatan praktikum atau pengelolaan laboratorium. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu bab 1 tentang pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu bab 1 tentang pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Di bab ini dijelaskan bahwa laboratorium itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, khususnya di bidang biologi. Karena disinilah mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga langsung mempraktikkan apa aja yang mereka pelajari. Kalau kita belajar di kelas, kita hanya memahami konsep secara teori, tapi ketika kita masuk ke laboratorium, kita mulai melihat bagaimana konsep tersebut terjadi secara nyata. Misalnya, kita itu belajar tentang sel. Di kelas, kita hanya melihat gambar atau mungkin video. Tapi, di laboratorium, kita bisa melihat langsung menggunakan mikroskop. Dan di situ biasanya muncul pemahaman yang lebih dalam. Oleh karena itu, laboratorium itu menjadi tempat yang sangat penting untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan aplikatif. Namun, semua itu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh administrasi yang baik. Jadi, bukan hanya alat yang penting,
Tapi bagaimana semua itu dikelola, itu yang paling penting. Administrasi laboratorium mencakup banyak hal, diantaranya pengelolaan alat, pengelolaan bahan, pengaturan jadwal, pemeliharaan alat, dan juga keselamatan kerja. Kalau kita pikir-pikir, semua kegiatan di laboratorium itu sebenarnya bergantung pada administrasi. Misalnya, alat tidak tersedia, atau bahan tidak disiapkan, atau jadwal tidak jelas, maka praktikum tidak bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan reflektifnya, di sini saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kenapa administrasi laboratorium itu sangat penting? Jawabannya adalah karena administrasi memastikan semua kegiatan itu berjalan dengan teratur, efisien, aman. Tanpa administrasi, laboratorium itu bisa menjadi tempat yang tidak terorganisir. Bahkan bisa membahayakan mahasiswa dan dosen yang terlibat. Misalnya, tidak ada pencatatan alat, orang bisa mengambil alat tanpa izin. Alat bisa hilang atau rusak tanpa diketahui siapa yang bertanggung jawab. Atau misalnya, bahan kimia tidak diberi label, itu bisa sangat berbahaya karena bisa terjadi kesalahan penggunaan bahan. Dan yang lebih parah lagi, kesalahan seperti ini tuh bisa menyebabkan kecelakaan di laboratorium. Selain itu, administrasi juga mencakup pemeliharaan alat. Alat yang tidak dirawat dengan baik lama-lama akan rusak, dan ketika alat rusak, maka praktikum juga akan terganggu. Selain itu, pengaturan jadwal itu juga sangat penting. Kalau jadwal tidak diatur dengan baik, bisa terjadi bentrok penggunaan laboratorium. Contoh, 2 kelas menggunakan ruangan yang sama di waktu yang sama, dan akhirnya salah satu harus menunggu. Ini membuat pembelajaran menjadi tidak efektif. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa administrasi itu bukan hanya sekedar pekerjaan tambahan, tapi merupakan bagian inti dari keberhasilan laboratorium. Tanpa administrasi yang baik, laboratorium itu tidak akan berjalan dengan baik. Kalau saya refleksikan, materi ini tuh sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, karena kita juga perlu mengatur banyak hal dalam hidup seperti waktu, kegiatan, dan tanggung jawab. Dan itu semua itu sebenarnya adalah bentuk dari administrasi. Jadi kesimpulan dari bab 1 adalah administrasi laboratorium itu sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran biologi. Karena administrasi memastikan bahwa semua kegiatan itu berjalan dengan baik, teratur, dan aman. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bab 2 tentang prinsip-prinsip administrasi laboratorium. Di bab ini dijelaskan bahwa administrasi yang baik tidak hanya sekedar dilakukan, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Jadi, bukan asal jalan, tapi ada dasar yang harus dipegang. Beberapa prinsip utama dalam administrasi laboratorium adalah keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip ini sebenarnya sederhana, tapi kalau tidak diterapkan, dampaknya bisa besar. Yang pertama adalah keteraturan. Keteraturan berarti semua kegiatan di laboratorium dilakukan secara terstruktur, tidak asal-asalan, dan memiliki sistem yang jelas. Misalnya, dalam penggunaan alat harus ada prosedur, siapa yang boleh menggunakan, kapan digunakan, dan bagaimana cara menggunakannya. Kalau tidak teratur, alat bisa digunakan sembarangan, dan akhirnya cepat rusak. Kalau kita pikirkan, keteraturan ini sebenarnya penting juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita tidak mengatur jadwal belajar, akhirnya tugas menumpuk.
Begitu juga di laboratorium. Tanpa keteraturan, semua akan kacau. Prinsip yang kedua adalah keterbukaan. Keterbukaan berarti semua informasi harus transparan, tidak ditutup-tutupi. Misalnya data alat harus bisa diketahui, jumlahnya berapa, kondisinya bagaimana, siapa yang terakhir menggunakan. Dengan keterbukaan, semua pihak bisa mengetahui kondisi laboratorium dengan jelas. Kalau tidak ada keterbukaan, biasanya muncul masalah. Contoh, misalnya alat rusak, tapi tidak dilaporkan. Akhirnya orang lain tetap menggunakannya, dan itu bisa menyebabkan kesalahan dalam praktikum. Bahkan bisa membahayakan keselamatan. Prinsip yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti semua kegiatan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, setiap tindakan harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Misalnya, dalam peminjaman alat harus ada pencatatan. Siapa yang meminjam, kapan dipinjam, kapan dikembalikan. Dengan begitu, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada akuntabilitas, biasanya akan terjadi saling menyalahkan. Contoh, alat hilang tapi tidak ada yang mengaku, dan akhirnya masalah tidak selesai. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, kenapa ketiga prinsip ini sangat penting dalam administrasi laboratorium? Jawabannya, karena ketiga prinsip ini menjadi dasar agar administrasi berjalan dengan baik. Keteraturan membuat semua tertata, keterbukaan membuat semuanya jelas, dan akuntabilitas membuat semua bisa dipertanggungjawabkan. Kalau salah satu saja tidak ada, maka sistem administrasi akan terganggu. Misalnya, dalam satu kasus ada alat yang rusak. Kalau tidak ada keteraturan, tidak ada jadwal penggunaan. Kalau tidak ada keterbukaan, kerusakan tidak dilaporkan. Kalau tidak ada akuntabilitas, tidak ada yang bertanggung jawab. Maka masalah tidak akan pernah selesai, dan itu akan terus berulang. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa prinsip-prinsip administrasi ini bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di laboratorium. Karena tanpa prinsip, administrasi itu hanya akan menjadi formalitas saja, tidak benar-benar memberikan dampak. Kalau saya refleksikan, ketiga prinsip ini sebenarnya juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bekerja kelompok, kita butuh keteraturan agar tugas jelas. Kita butuh keterbukaan agar komunikasi lancar, dan kita butuh akuntabilitas agar setiap orang itu bertanggung jawab. Jadi sebenarnya prinsip ini tuh bisa diterapkan di banyak hal. Jadi kesimpulan dari bab 2 adalah administrasi laboratorium harus didasarkan pada prinsip keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Karena ketiga prinsip ini menjadi dasar agar semua kegiatan berjalan dengan baik, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3. Baik, kita lanjut ke bab 3, itu tentang pengelolaan laboratorium. Di bab ini mulai dibahas lebih dalam bahwa administrasi laboratorium itu tidak hanya tentang pencatatan, tetapi juga tentang bagaimana seluruh sistem di laboratorium itu dikelola dengan baik. Kalau di bab 1 dan 2 itu kita membahas tentang dasar dan prinsip. Di bab 3 ini kita mulai masuk ke praktiknya, yaitu bagaimana sih laboratorium itu benar-benar dijalankan. Dalam pengelolaan laboratorium itu ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan, yaitu alat, bahan, dan tenaga kerja. Ketiga hal ini tuh saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satu tidak berjalan dengan baik, maka yang lain juga akan terganggu. Yang pertama adalah pengelolaan alat.
Alat merupakan komponen utama dalam laboratorium, karena tanpa alat, praktikum itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, alat harus dikelola dengan baik. Itu dengan pencatatan alat, penyimpanan alat, penggunaan alat, dan perawatan alat. Semua alat harus dicatat dengan jelas, mulai dari jumlahnya, jenisnya, hingga kondisinya. Misalnya, mikroskop harus dicatat berapa jumlahnya, kondisinya apakah masih baik atau tidak. Selain itu, penyimpanan alat juga harus diperhatikan. Tidak semua alat bisa disimpan sembarangan. Ada juga alat tuh yang harus di tempat kering, ada juga yang harus di tempat khusus. Kalau penyimpanan tidak tepat, alat bisa cepat rusak. Yang kedua adalah pengelolaan bahan. Bahan di laboratorium, terutama bahan kimia, memiliki tingkat risiko yang tinggi. Jadi, tidak bisa diperlakukan sembarangan. Itu seperti penyimpanan bahan, pelabelan, penggunaan, dan keamanan. Misalnya, bahan kimia harus diberi label agar tidak tertukar. Kalau tidak diberi label, orang bisa salah ambil dan itu bisa sangat berbahaya. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan di laboratorium. Yang ketiga adalah pengelolaan tenaga kerja. Ini sering dianggap sepele, padahal sebenarnya sangat penting. Karena laboratorium itu tidak hanya berisi alat dan bahan, tetapi juga manusia, seperti dosen, laboran, dan mahasiswa. Setiap orang memiliki peran masing-masing. Dosen sebagai pengarah, laboran sebagai pengelola, dan mahasiswa sebagai pengguna. Kalau tidak ada pembagian tugas yang jelas, maka kegiatan di laboratorium bisa menjadi tidak terorganisir. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa pengelolaan laboratorium itu harus dilakukan secara menyeluruh? Jawabannya, karena semua komponen di laboratorium itu saling berkaitan. Alat butuh bahan butuh manusia, dan manusia butuh sistem. Kalau salah satu tidak dikelola, maka seluruh sistem akan terganggu. Misalnya, alat sudah tersedia, tapi bahan tidak disiapkan, maka praktikum tetap tidak bisa dilakukan. Atau bahan sudah ada, tapi tidak ada yang alat juga ada, tapi tidak ada yang mengatur, maka kegiatan tetap tidak berjalan dengan baik. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pengelolaan laboratorium itu bukan hal sederhana, tetapi merupakan sistem yang kompleks, yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Semua itu harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya sekali aja. Kalau saya refleksikan, pengelolaan laboratorium itu sebenarnya mirip dengan mengelola sebuah organisasi. Ada sumber daya, ada manusia, dan ada sistem. Kalau semuanya dikelola dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Jadi, kesimpulan dari bab 3 adalah pengelolaan laboratorium itu mencakup alat, bahan, dan tenaga kerja, dan semuanya harus dikelola secara terintegrasi agar kegiatan laboratorium berjalan dengan efektif dan aman. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 yang membahas tentang pengelolaan peralatan dan pemeliharaan laboratorium. Di bab ini dijelaskan bahwa alat laboratorium itu bukan hanya digunakan, tetapi juga harus dirawat dan dikelola dengan baik agar tetap berfungsi secara optimal. Karena kalau kita pikirkan, alat itu adalah jantung dari kegiatan praktikum. Kalau alatnya bermasalah, maka praktikum juga akan bermasalah. Peralatan laboratorium memiliki peran yang sangat penting karena semua kegiatan eksperimen sangat bergantung pada alat yang digunakan. Misalnya mikroskop. Kalau mikroskopnya tidak berfungsi dengan baik, maka pengamatan juga tidak akan maksimal dan akhirnya pemahaman mahasiswa juga bisa terganggu. Di dalam bab ini ditekankan bahwa pemeliharaan alat harus dilakukan secara rutin. Seperti bentuk pemeliharaannya seperti pembersihan, penyimpanan, pengecekan kondisi, kalibrasi. Pembersihan alat itu penting karena sisa-sisa bahan itu bisa menempel. Contohnya pada mikroskop, kalau tidak dibersihkan, lensa bisa menjadi buram, dan kalau lensa buram, hasil pengamatan juga tidak akurat. Selain itu, ada juga yang disebut dengan kalibrasi. Kalibrasi itu adalah proses untuk memastikan bahwa alat memberikan hasil yang akurat.
Misalnya alat ukur, kalau tidak dikalibrasi, hasilnya bisa melenceng, dan itu bisa menyebabkan kesalahan dalam eksperimen. Di sini, saya ingin mengajukan pertanyaan, kenapa pemeliharaan alat itu sangat penting dalam laboratorium? Karena alat yang tidak dirawat akan cepat rusak dan tidak dapat digunakan secara optimal. Selain itu, alat yang tidak dirawat juga bisa menghasilkan data yang tidak akurat, dan itu bisa mempengaruhi hasil pembelajaran. Misalnya, ada alat yang sudah rusak tapi tetap digunakan, maka hasil eksperimen bisa salah, dan mahasiswa bisa mendapatkan pemahaman yang keliru. Ini yang sering tidak disadari. Kalau alat tidak dirawat dengan baik, itu bisa cepat rusak, biaya perbaikan meningkat, praktikum terganggu, dan hasil tidak akurat. Jadi sebenarnya perawatan itu bukan sekedar menjaga alat, tapi juga menjaga kualitas pembelajaran. Kalau kita hubungkan dengan bab sebelumnya, pemeliharaan alat ini adalah bagian dari pengelolaan laboratorium yang harus dilakukan secara sistematis. Kalau saya refleksikan, pemeliharaan ini juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita punya barang, kalau tidak dirawat, pasti cepat rusak. Begitu juga dengan alat laboratorium. Jadi, kesimpulan dari bab 4 adalah peralatan laboratorium harus dikelola dan dirawat dengan baik agar dapat digunakan secara optimal dan mendukung kegiatan pembelajaran secara efektif. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 5 yang membahas tentang pengambilan keputusan dalam laboratorium. Di bab ini dijelaskan bahwa setiap kegiatan di laboratorium itu tidak lepas dari proses pengambilan keputusan, mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang cukup kompleks. Misalnya, menentukan jadwal praktikum, memilih alat yang digunakan, atau bahkan menentukan prosedur keselamatan. Semuanya itu membutuhkan keputusan. Pengambilan keputusan dalam laboratorium itu sangat penting, karena keputusan yang diambil akan mempengaruhi jalannya seluruh kegiatan. Kalau keputusan tepat, kegiatan berjalan lancar, tapi kalau keputusan salah, bisa menimbulkan masalah. Dalam bab ini dijelaskan bahwa keputusan yang baik harus dipertimbangkan dengan matang, fleksibel, dan dapat dikomunikasikan dengan baik. Dipertimbangkan dengan matang itu artinya tidak terburu-buru. Misalnya, memilih bahan praktikum harus dipikirkan keamanannya. Fleksibel artinya keputusan itu bisa menyesuaikan kondisi. Misalnya, ada alat yang rusak, maka harus ada alternatif. Dan komunikasi, ini yang sering dilupakan. Keputusan yang bagus pun kalau tidak dikomunikasikan akan jadi sia-sia. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, kenapa komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan? Karena keputusan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang yang terlibat di laboratorium. Kalau tidak disampaikan, maka orang lain tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, ada perubahan aturan penggunaan bahan kimia, tapi tidak disampaikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa itu tetap menggunakan cara yang lama, dan itu bisa berbahaya. Ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah bagian penting dari keputusan. Keputusan yang diambil dalam laboratorium memiliki dampak yang besar, seperti terhadap keselamatan, terhadap kelancaran kegiatan, dan terhadap hasil pembelajaran. Jadi, keputusan itu tidak bisa dianggap sepele loh, harus benar-benar dipikirkan, karena dampaknya bisa jangka panjang. Kalau kita hubungkan, pengambilan keputusan ini adalah bagian dari administrasi yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan sering melibatkan banyak pihak,
seperti contohnya itu dosen, laboran, bahkan mahasiswa. Karena setiap orang itu memiliki informasi yang berbeda, dan semua itu harus dipertimbangkan. Kalau saya refleksikan, pengambilan keputusan ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam memilih prioritas, mengatur waktu, atau mengambil tindakan. Semua membutuhkan keputusan yang tepat. Jadi, kesimpulan dari bab 5 adalah pengambilan keputusan dalam laboratorium harus dilakukan dengan matang, fleksibel, dan dikomunikasikan dengan baik, agar kegiatan dapat berjalan dengan aman dan efektif. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 6 yang membahas tentang administrasi aktivitas laboratorium. Di bab ini dijelaskan bahwa kegiatan di laboratorium itu harus diatur dengan baik melalui sistem administrasi yang jelas. Karena tanpa pengaturan yang baik, kegiatan praktikum bisa menjadi tidak terarah. Bahkan bisa menimbulkan masalah. Fokus utama dalam bab ini adalah pengaturan jadwal dan penggunaan ruang laboratorium. Kedua hal ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat penting. Yang pertama adalah pengaturan jadwal. Jadwal praktikum harus disusun dengan rapi dan terstruktur. Tidak boleh sembarangan. Yang harus diperhatikan yaitu jumlah kelas, ketersediaan alat, ketersediaan ruang. Kalau jadwal tidak direncanakan dengan baik, bisa terjadi bentrok. Misalnya, 2 kelas dijadwalkan menggunakan laboratorium yang sama dan di waktu yang sama. Maka, salah satu harus menunggu dan waktu praktikum menjadi berkurang. Ini membuat pembelajaran menjadi tidak efektif. Selain jadwal, penggunaan ruang juga harus diatur. Laboratorium memiliki kapasitas tertentu. Tidak semua kegiatan bisa dilakukan sekaligus. Misalnya, ruangan hanya cukup untuk 20 orang, tapi digunakan oleh 30 orang, maka kegiatan menjadi tidak nyaman dan bahkan bisa berbahaya. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa pengaturan jadwal dan ruang itu sangat penting? Karena kedua hal ini menentukan kelancaran kegiatan laboratorium. Kalau jadwal rapi, kegiatan berjalan dengan lancar. Kalau ruangan digunakan dengan tepat, kegiatan menjadi aman dan nyaman. Kalau administrasi aktivitas tidak dilakukan dengan baik, bisa menimbulkan bentrok jadwal, keterlambatan praktikum, ketidakefisien, potensi kecelakaan, dan lain sebagainya. Jadi, sebenarnya hal kecil seperti jadwal bisa berdampak besar loh. Dalam praktiknya, pengaturan jadwal ini bisa dibantu dengan teknologi, misalnya menggunakan sistem digital, sehingga lebih mudah diatur dan dipantau. Ini menunjukkan bahwa administrasi juga berkembang mengikuti zaman. Kalau saya refleksikan, pengaturan jadwal ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam mengatur waktu belajar, mengatur kegiatan. Kalau tidak diatur, semuanya tuh bisa berantakan. Jadi kesimpulan dari bab 6 adalah administrasi aktivitas laboratorium itu sangat penting dalam mengatur jadwal dan penggunaan ruangan, agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan aman. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu bab ke-7, tentang dokumentasi dan laporan dalam laboratorium. Di bab ini dijelaskan bahwa setiap kegiatan di laboratorium itu harus didokumentasikan dengan baik. Artinya, tidak ada kegiatan yang dilakukan tanpa catatan. Karena dokumentasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung administrasi laboratorium.
Dokumentasi adalah proses pencatatan semua kegiatan, mulai dari awal kegiatan, proses, hingga hasil akhir. Semua harus dicatat dengan jelas dan sistematis. Beberapa bentuk dokumentasi dalam laboratorium antara lain itu buku inventaris, catatan penggunaan alat, laporan praktikum, dan surat menyurat. Semua ini memiliki fungsi masing-masing. Pertama, buku inventaris digunakan untuk mencatat semua alat, mulai dari jumlah, jenis, hingga kondisi alat. Dengan adanya buku ini, kita bisa mengetahui kondisi laboratorium itu secara keseluruhan. Selanjutnya adalah laporan praktikum. Ini adalah salah satu bentuk dokumentasi yang paling sering digunakan, karena setiap praktikum harus memiliki laporan, yaitu untuk mencatat hasil eksperimen, bahan evakuasi, bukti kegiatan. Dari laporan ini, kita bisa mengetahui apakah eksperimen berhasil atau tidak, dan juga bisa mengetahui kesalahan yang terjadi. Selain itu, ada juga administrasi surat menyurat. Ini digunakan untuk komunikasi resmi, misalnya pengajuan alat, permintaan bahan. Nah, itu semua harus dilakukan secara resmi dan terdokumentasi. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, kenapa dokumentasi itu sangat penting dalam laboratorium? Karena dokumentasi berfungsi sebagai bukti, kontrol, dan bahan evakuasi. Tanpa dokumentasi, kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan dan tidak bisa melakukan perbaikan. Misalnya, terjadi kesalahan dalam praktikum. Kalau tidak ada catatan, kita tidak tahu kesalahannya di mana, dan akhirnya kesalahan itu bisa terulang. Jadi, dokumentasi ini sebenarnya adalah dasar dari evaluasi, karena dengan data kita bisa menganalisis dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Kalau saya refleksikan, dokumentasi ini juga penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mencatat kegiatan, membuat laporan. Nah, itu semua membantu kita menjadi lebih teratur. Jadi, kesimpulan dari bab 7 adalah dokumentasi dan laporan merupakan bagian penting dalam administrasi laboratorium karena berfungsi sebagai bukti, kontrol, dan evaluasi kegiatan. Baik, dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, mulai dari bab 1 sampai 7, kita dapat melihat bahwa administrasi laboratorium itu memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai sistem utama yang mengatur seluruh kegiatan. Administrasi laboratorium mencakup pengolahan alat, pengolahan bahan, pengaturan jadwal, mengambil keputusan, hingga dokumentasi. Semua itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jika saya berada dalam situasi nyata, misalnya sebagai asisten laboratorium, saya akan menerapkan hal-hal berikut: membuat pencatatan alat, memastikan bahwa bahan tersimpan dengan aman, mengatur jadwal dengan baik, dan mendokumentasikan setiap kegiatan. Karena dengan administrasi yang baik, kegiatan laboratorium dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan aman. Dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa administrasi bukan hanya sekedar teori, tetapi merupakan keterampilan yang sangat penting dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.